Halo sahabatku di channel Cerita Momo. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Siap-siap, karena kali ini Momo akan membawa kalian masuk ke dalam sebuah kisah pengkhianatan yang sangat menguji emosi. Bayangkan, suami datang meminta uang 200 juta rupiah untuk bayar hutang ibunya, harus ada besok. Apa reaksi sang istri? Dia hanya tersenyum dan mengangguk. Tapi siapa sangka, di balik senyum itu, ada rencana yang jauh lebih besar dan menghancurkan. Keesokan harinya, saat suaminya datang mengambil uang, yang dia temukan hanyalah pintu tertutup dan sebuah amplop yang isinya membuat dia syok total. Kalian pasti penasaran kan? Kejutan apa yang disiapkan Laras untuk suaminya, Adnan, dan apa rahasia besar yang selama ini Laras sembunyikan? Sebelum kita masuk ke bab 1, yuk tunjukkan dukungan kalian. Tanda jempol naik, like video ini sebanyak-banyaknya. Bel subscribe channel Cerita Momo ini, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Tangan menulis 2 dan terakhir. Komen di bawah, tuliskan nama, asal kota, dan kata, hadir. Siap merasakan setiap detik ketegangan dan kepuasan balas dendam yang manis? Kalau sudah, yuk kita mulai. Laras sedang duduk di meja makan, menghitung tagihan bulanan dengan pulpen di tangan, kacamata bertengger di hidung. Lampu di dapur bersinar kekuningan, menyorot tumpukan kertas dan nota-nota belanja yang tampak tidak pernah habis. Sudah 3 tahun ia menjalani rutinitas yang sama, mengelola rumah tangga yang diklaim mewah oleh suaminya, Adnan, dan keluarganya, memastikan semua kebutuhan Adnan, Bu Tati, ibu mertuanya, dan Chandra, adik iparnya, terpenuhi, dan yang paling penting, mengelola setiap rupiah dengan sangat hati-hati agar tidak ada yang curiga bahwa uang itu sebenarnya berasal dari rekeningnya, yang selama ini ia sembunyikan dengan sempurna. Malam itu, Adnan pulang terlambat. Langkahnya terdengar tergesa-gesa di lantai marmer ruang tamu. Pria itu tampak tegang, keringat dingin membasahi pelipisnya. Adnan menghampiri Laras di dapur, langsung melemparkan jasnya ke sandaran kursi tanpa permisi, dan berdiri di depannya dengan tatapan menuntut. Laras sudah tahu apa yang akan terjadi. Ini adalah pola yang sudah berulang. Laras, aku butuh uang. Malam ini juga, kata Adnan, suaranya pelan tapi mendesak. Laras meletakkan pulpennya perlahan. Ia melepas kacamatanya, menghela napas, dan menatap suaminya dengan ekspresi yang sudah ia latih selama bertahun-tahun. Ekspresi seorang istri penurut yang sedikit khawatir. Uang apa lagi, Mas? Bukankah bulan lalu baru saja kita menutup pinjaman Bu Tati yang katanya mendesak? Tanya Laras dengan nada lembut, yang sebenarnya adalah pertanyaan retoris yang menyimpan rasa muak mendalam. Adnan mengusap wajahnya kasar. Jangan banyak tanya. Ini jauh lebih serius dari yang kemarin. Ini menyangkut nama baik keluarga. Utang ibu. Kali ini 200 juta rupiah. Dan aku butuh uangnya besok. Laras. Jangan sampai terlambat. Laras merasakan denyutan di pelipisnya. 200 juta rupiah. Jumlah yang tidak kecil, bahkan bagi orang kaya sekalipun. Namun, Laras bukanlah orang kaya biasa. Adnan dan seluruh keluarganya tidak pernah tahu bahwa Laras adalah pewaris tunggal dari sebuah yayasan properti dan sosial raksasa yang didirikan mendiang kakeknya, sebuah yayasan yang bergerak dalam kerahasiaan untuk menghindari skandal dan sorotan media. Adnan mengira Laras hanyalah anak yatim piatu yang beruntung menikah dengannya, seorang manajer sukses di perusahaan keluarga. Padahal, perusahaan keluarga, Adnan itu hanyalah remah-remah dibandingkan aset yang Laras miliki. Sudah 3 tahun ia bersandiwara. 3 tahun membiarkan dirinya diperlakukan seperti ibu rumah tangga bodoh yang tugasnya hanya mengurus rumah dan melayani. 3 tahun ia mendengar ucapan meremehkan dari Bu Tati, yang selalu menyebut Laras tidak pantas masuk ke keluarga terhormat mereka, karena hanya bermodal paras cantik. 3 tahun ia menyaksikan Adnan dan Chandra menghambur-hamburkan uang yang sebenarnya berasal dari Laras, di bawah kedok investasi dan bisnis. Laras sengaja membiarkan aliran dana mengalir sedikit demi sedikit ke Adnan, untuk mengumpulkan bukti kebohongan, dan membiarkan mereka tenggelam dalam keserakahan mereka sendiri. Kali ini, 200 juta rupiah dan harus tersedia besok. Batas kesabaran Laras sudah habis. Kenapa harus secepat itu, Mas? Bukankah Bu Tati punya banyak teman pengusaha? Kenapa tiba-tiba mendadak sekali? Laras mendesak, mengumpulkan informasi terakhir. Adnan menghempaskan diri ke kursi,
wajahnya memerah. Aku tidak punya waktu menjelaskan detailnya. Pokoknya ini urusan ibu dan ini mendesak sekali. Kalau terlambat, nama baik kita hancur. Laras, kau mau kita malu di depan semua kolega? Cepat urus. Kau selalu bisa mendapatkan uang, kan? Aku tahu kau pandai mencari jalan, meskipun hanya ibu rumah tangga. Jangan bilang kau tidak punya uang lagi. Mendengar kata-kata itu, hanya ibu rumah tangga, Laras merasakan senyum tipis terukir di bibirnya. Senyum yang tidak disadari Adnan adalah awal dari kehancurannya. Baik, Mas, kata Laras, suaranya tenang, bertolak belakang dengan badai yang berkecamuk di hatinya. Aku akan berusaha. Aku butuh waktu sedikit untuk menghubungi teman-temanku. Aku akan carikan uangnya. Aku usahakan besok pagi sudah ada. Adnan langsung berdiri, kegelisahannya hilang seketika, berganti dengan rasa lega dan kelegaan yang menjijikan di mata Laras. Nah, begitu dong. Makanya aku menikahimu. Kau memang bisa diandalkan dalam hal begini. Pastikan besok sudah ada. Aku akan ambil sebelum jam 10 pagi, karena harus segera ke sana. Aku percaya padamu. Adnan bahkan tidak mengucapkan terima kasih. Ia hanya menepuk bahu Laras sekilas, mengambil jasnya, dan berlalu ke kamar tidur, meninggalkan Laras sendirian di dapur yang sunyi, di antara tumpukan kertas tagihan palsu yang ia sengaja cetak untuk mendukung Citra, ibu rumah tangga pengelola keuangan. Laras kembali ke mejanya. Ia mengambil pulpen, bukan untuk menghitung tagihan, melainkan untuk menandatangani sebuah dokumen penting yang terselip di bawah tumpukan nota. Itu adalah surat yang telah ia persiapkan jauh-jauh hari, disiapkan oleh Pak Hermawan, pengacara yang selama ini menjadi tangan kanannya. Surat yang akan mengakhiri semua sandiwara ini. Malam itu, Laras tidak tidur. Setelah Adnan dan Chandra terlelap, Laras bergerak senyap. Ia menghubungi asisten pribadinya melalui telepon rahasia yang tersembunyi di dalam lemari brankas. Ia memberikan instruksi singkat, jelas, dan dingin. Aktifkan rencana B, hubungi Pak Hermawan. Besok pagi, semua aset yang berkaitan dengan yayasan harus ditarik dan dibekukan. Paling utama, rumah ini. Pastikan tidak ada satupun aset atas nama saya yang bisa mereka sentuh. Dan siapkan surat-surat itu. Rencana yang telah ia susun selama 6 bulan terakhir akhirnya diaktifkan. Laras tahu, 200 juta rupiah itu bukanlah hutang Butati. 200 juta rupiah itu adalah harga kemerdekaannya. 200 juta rupiah adalah biaya terakhir yang ia keluarkan untuk menyingkirkan racun dalam hidupnya. Laras berjalan mengelilingi rumah mewah itu, rumah yang dulunya ia pikir adalah lambang kebahagiaan. Rumah ini penuh dengan kenangan buruk, cemoohan Butati, tatapan meremehkan Chandra, dan kebohongan Adnan. Ia memasukkan beberapa barang esensial ke dalam koper kecil, dokumen penting, beberapa baju, dan satu bingkai foto mendiang kakeknya. Ia meninggalkan semua perhiasan, tas-tas bermerek, dan pakaian-pakaian mahal yang Adnan berikan. Karena semua itu hanya kedok dari uangnya sendiri yang ia kembalikan dalam bentuk hadiah. Di meja makan yang sama, tempat Adnan memaksanya mencari uang, Laras meletakkan sebuah amplop coklat tebal. Hanya satu kata di sana, ditulis dengan tinta hitam tebal, Adnan. Laras menatap amplop itu sejenak, wajahnya tanpa emosi. Kemudian, ia mengambil napas dalam-dalam, mengambil koper kecilnya, dan membuka pintu rumah. Dinginnya udara malam menyambutnya. Laras melangkah keluar, menutup pintu itu dengan pelan. Pintu itu terkunci. Ia meninggalkan rumah itu, meninggalkan sandiwara hidupnya, meninggalkan segalanya yang palsu. Laras tidak lagi tersenyum. Malam itu, di bawah rembulan yang sendirian, ia hanya mengangguk. Mengangguk pada dirinya sendiri, pada takdirnya, dan pada awal babak baru yang penuh perhitungan. Ia tahu, esok pagi, kejutan yang ia siapkan akan membuat Adnan benar-benar syok. Laras tidak mengemudi mobilnya sendiri. Begitu pintu rumah itu tertutup rapat di belakangnya, sebuah mobil hitam mewah yang sudah menunggu di ujung jalan bergerak maju, tanpa suara mesin yang berarti, berhenti tepat di hadapan Laras. Pintu belakang terbuka. Laras masuk, dan mobil itu segera melaju tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan rumah mewah yang sebentar lagi akan menjadi saksi bisu kehancuran sebuah keluarga. Di dalam mobil, sudah menunggu Pak Hermawan,
seorang pengacara senior yang selama 20 tahun terakhir menjadi tangan kanan dan kepercayaan mendiang kakek Laras. Pak Hermawan adalah satu-satunya orang di luar yayasan yang mengetahui identitas ganda Laras. Pria parubaya itu menatap Laras dengan penuh hormat, bukan sebagai klien, melainkan sebagai pewaris sah dari segala yang ia jaga. "Nona Laras," sapa Pak Hermawan, suaranya tenang dan tegas. "Semua sudah siap sesuai rencana yang kita susun. Apakah Anda yakin tidak ada lagi yang ingin Anda pertimbangkan? Setelah ini, tidak ada jalan untuk kembali." Laras menanggapi dengan pandangan lurus ke depan, ke jalanan kota yang masih sepi. "Saya sudah yakin, Pak Hermawan. Selama 3 tahun saya mengumpulkan bukti, selama 3 tahun saya membiarkan diri saya direndahkan. 200 juta rupiah itu adalah paku terakhir di peti mati pernikahan ini. Hutang itu bukan hutang Butati, melainkan hutang judi Adnan. Saya sudah memastikan dari sumber yang dapat dipercaya." Pak Hermawan mengangguk perlahan. Ia mengeluarkan sebuah tablet digital tipis. "Sesuai prediksi, Nona. Data yang masuk malam ini mengonfirmasi semuanya. 200 juta rupiah itu adalah pembayaran terakhir yang harus ia setorkan ke sindikat perjudian. Jika Anda memberikannya, besok ia akan terbebas sesaat, dan siklus ini akan terus berlanjut. Keputusan Anda untuk menghentikannya sudah sangat tepat." Laras memejamkan mata sejenak. Rasa muak yang selama ini ia tahan kini membuncah. Ternyata, sandiwara yang ia mainkan di depan Adnan adalah benar-benar pembenaran untuk pengkhianatan yang paling kotor. Adnan telah menjual nama ibunya, Butati, hanya untuk menutupi kebiasaan buruknya. "Baik, Pak. Kita masuk ke rencana eksekusi. Malam ini juga." Mobil itu tidak menuju hotel, melainkan menuju sebuah gedung pencakar langit di pusat kota, yang menjadi kantor pusat Yayasan Properti Laras Abadi. Yayasan ini adalah raksasa di balik layar, mengendalikan sebagian besar proyek pembangunan strategis. Namun semua orang hanya mengenal pemiliknya sebagai Dewan Pembina Anonim, yang diwakili oleh Pak Hermawan. Tidak ada yang tahu bahwa Laras, yang mereka kenal sebagai istri boros seorang manajer, adalah Dewan Pembina Tunggal dan penguasa sejati di sana. Di lantai teratas gedung, ruang konferensi sudah disulap menjadi ruang komando darurat. 3 orang ahli hukum dan 1 orang ahli aset digital sudah menunggu dengan tumpukan dokumen tebal. Ini adalah rapat yang harus diselesaikan sebelum Adnan terbangun dari tidurnya yang nyenyak, penuh mimpi tentang 200 juta rupiah yang ia yakini akan Laras siapkan. Prioritas pertama, perintah Laras, tanpa basa-basi. Akses penuh ke semua rekening bank dan aset investasi atas nama Adnan yang dibeli dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Tarik dan bekukan semua dananya. Gunakan klausul perjanjian pranikah yang mengatur tentang dana hibah dari keluarga saya yang harus kembali ke yayasan jika terjadi perceraian yang disebabkan oleh pengkhianatan atau kebohongan. Seorang ahli hukum segera mengonfirmasi. "Siap, Nona. Semua dana yang berasal dari sumber yayasan telah ditandai. Begitu gugatan cerai dimasukkan besok pagi, seluruh dana itu akan otomatis dibekukan. Rekening Adnan akan berada di posisi 0. Lalu, rumah," lanjut Laras. "Rumah yang kami tinggali adalah aset yayasan yang saya sewa atas nama perusahaan fiktif. Adnan selalu mengklaim bahwa rumah itu adalah miliknya dan Butati. Padahal, surat-suratnya, termasuk sertifikat aslinya, sudah ada di brankas ini sejak awal pernikahan. Saya ingin segera dilakukan penarikan hak pakai. Besok sore, mereka harus sudah menerima surat resmi dari tim hukum kita." Pak Hermawan tersenyum tipis. "Sudah diatur, Nona. Akta pengalihan hak kepemilikan yang Anda tinggalkan di amplop adalah langkah awal yang elegan. Itu hanya salinan. Surat resmi dari pengadilan akan menyusul, memberikan mereka waktu 24 jam untuk mengosongkan rumah setelah Adnan menerima gugatan." Laras kemudian beralih ke ahli aset digital. Mobil Adnan, kartu kredit, dan semua fasilitas yang ia gunakan atas nama perusahaan. Batalkan semua akses dan tarik fasilitasnya. Saya ingin ia menyadari bahwa seluruh kemewahan yang ia pamerkan selama ini bukan miliknya, melainkan hanya pinjaman yang ditarik kapanpun saya mau. Ahli aset digital itu segera mengetik di komputernya. "Mobil atas nama perusahaan sewa, besok pagi akan ditarik oleh tim kami.
Kartu kredit perusahaan sudah diblokir per menit ini. Adnan bahkan tidak akan bisa menggunakannya untuk membeli kopi besok pagi. Laras menghela napas, beban di hatinya terasa sedikit terangkat. Inilah yang ia sebut melunasi hutang. Bukan hutang butati, melainkan melunasi semua kepalsuan yang ia biarkan ada. Ia ingin memberikan pelajaran yang mahal tentang kejujuran dan kesetiaan. Ia membiarkan mereka terbang tinggi, hanya untuk melihat mereka jatuh lebih keras. Rapat darurat itu berlangsung hingga menjelang subuh. Dokumen-dokumen gugatan cerai, perintah pembekuan aset, dan surat penarikan rumah ditandatangani dan disahkan. Laras bekerja dengan ketenangan seorang CEO yang sedang menutup proyek besar, bukan seorang istri yang sedang mengakhiri pernikahannya. Saat fajar mulai menyingsing, Laras berdiri di jendela kantornya yang menjulang tinggi, melihat kota itu mulai ramai. Ia memandang ke arah perumahan mewah di mana Adnan sedang tidur nyenyak. Di dalam hatinya, Laras tidak merasakan dendam, hanya resolusi yang kuat. "Pak Hermawan," panggil Laras. "Setelah semua ini selesai, saya ingin tim kita menyelidiki hutang judi Adnan lebih jauh. Saya tidak ingin ia menggunakan nama yayasan saya lagi untuk mencari pinjaman. Saya ingin ia menghadapi konsekuensinya tanpa perlindungan dari siapapun." "Siap, Nona. Semua sudah tercatat," jawab Pak Hermawan. Gugatan cerai akan didaftarkan tepat pukul 10 pagi. Saat Adnan membuka amplop itu, proses hukum akan langsung berjalan. Laras tersenyum. Senyum yang ini asli, lega, dan penuh kekuatan. Ia sudah tidak lagi menjadi Laras yang bodoh, atau istri manajer yang penurut. Ia kembali menjadi Laras, penguasa yayasan Laras Abadi. Ia telah membayar hutang terakhirnya, yaitu melepaskan diri dari rantai pernikahan yang beracun. Laras kemudian bergerak menuju sebuah ruangan yang terpisah di kantor pusat itu. Ruangan itu adalah apartemen pribadinya, tempat peristirahatan rahasia yang selama ini ia gunakan untuk bekerja dan bersembunyi. Ia mengganti pakaian rumahan yang ia kenakan tadi malam dengan setelan jas kerja yang elegan, menandakan perubahan total dalam status dan mentalitasnya. Ketika ia melihat bayangan dirinya di cermin, ia melihat seorang wanita yang siap menghadapi perang yang sesungguhnya. Perang di pengadilan dan di mata publik. Ia sudah siap. Ia sudah bebas. Sementara itu, di rumah yang ditinggalkan Laras, Adnan baru saja terbangun. Ia menatap jam. Pukul 7 pagi. Ada sedikit kelegaan karena Laras sudah mengatakan akan mencarikan uang itu. Ia yakin, istrinya pasti sudah menghubungi teman-temannya yang kaya raya. Adnan tersenyum puas. Laras memang tidak punya apa-apa, tapi jaringannya luas. 200 juta rupiah itu pasti aman. Adnan sama sekali tidak curiga. Ia bangun, berniat mandi dan bersiap untuk mengambil uang itu sebelum menuju tempat ia harus menyetorkannya. Ia tidak tahu bahwa dalam waktu beberapa jam ke depan, seluruh dunianya akan runtuh, diawali dengan satu amplop yang tergeletak di meja makan. Pagi itu, Adnan bangun dengan suasana hati yang sangat baik, sebuah kontras tajam dengan kepanikan yang ia rasakan malam sebelumnya. Pikirannya dipenuhi gambaran utang 200 juta rupiah yang sebentar lagi lunas, berkat Laras, istrinya yang penurut dan berhasil diandalkan. Rasa percaya diri itu membuatnya bergerak santai. Ia mandi, berdandan rapi, dan mengenakan setelan kantor terbaiknya. Ia ingin terlihat berwibawa saat menyerahkan uang itu dan berinteraksi dengan orang-orang yang selama ini ia hindari. Sekitar pukul 8.30, Adnan menuruni tangga menuju ruang makan. Ia berharap Laras sudah menyiapkan sarapan atau setidaknya kopi hangat, seperti rutinitas pagi biasanya. Namun, meja makan tampak kosong dan sunyi. Hanya ada tumpukan tagihan yang tersisa dari malam sebelumnya, dan di tengah tumpukan itu, sebuah amplop coklat tebal yang menarik perhatiannya. Nama, Adnan, tertulis di sana dengan tulisan tangan Laras yang rapi dan elegan. Adnan mengernyitkan dahi. Ia mengambil amplop itu. Beratnya tidak seperti 200 juta rupiah yang ia harapkan dalam bentuk tunai. Aneh, gumamnya. Kenapa dia hanya meninggalkan amplop? Uangnya mana? Adnan mencari ke sekeliling rumah. Ia memanggil Laras, tetapi tidak ada jawaban. Ia memeriksa kamar tidur mereka, lemari pakaian Laras terbuka, tetapi tidak ada tanda-tanda dia berkemas.
Hanya koper kecil yang biasa ia gunakan untuk bepergian singkat yang hilang. Adnan mulai merasa sedikit terganggu, namun tidak terlalu panik. Ia berasumsi Laras mungkin buru-buru pergi untuk mengambil uang dari bank atau dari teman kaya, yang selama ini Adnan yakini sebagai sumber dana Laras. Paling dia sudah pergi mengambil uang di bank. Perempuan memang suka berlebihan, pikir Adnan, mencoba menenangkan dirinya. Ia kembali ke meja makan dan membuka amplop itu dengan tidak sabar. Matanya langsung tertuju pada isi amplop, yang ternyata bukan uang selembar pun. Tangan Adnan mulai gemetar. Wajahnya yang semula tenang berubah pucat pasi. Amplop itu berisi 2 lembar dokumen yang dicetak tebal, lengkap dengan stempel dan tanda tangan pengacara. Dokumen pertama adalah surat gugatan cerai. Poin-poin di dalamnya tertulis jelas. Gugatan diajukan Laras dengan alasan ketidaksetiaan, kebohongan finansial, dan pengabaian. Yang paling mencengangkan, gugatan itu menuntut pembagian harta Gonogini 0 rupiah, karena semua aset yang dibeli selama pernikahan adalah aset yayasan yang dananya berasal dari pihak Laras dan dibeli atas nama perusahaan Cangkang. Dokumen kedua adalah akta pengalihan hak kepemilikan rumah. Dokumen itu menyatakan bahwa rumah mewah yang selama ini Adnan banggakan dan klaim sebagai aset warisan keluarganya, telah lama terdaftar sebagai properti sewa dari Yayasan Laras Abadi, yang diwakili oleh Pak Hermawan. Hari itu, hak pakai atas rumah itu resmi ditarik oleh pemilik sahnya. Adnan dan seluruh penghuni rumah diwajibkan mengosongkan rumah dalam waktu 24 jam. Adnan merasakan darahnya seolah ditarik paksa dari seluruh tubuh. Seluruh tubuhnya dingin dan berkeringat. 200 rupiah jutanya tidak ada. Istrinya hilang. Dan sekarang, rumahnya disita, ia digugat cerai, dan ia tidak memiliki apapun. Tidak mungkin. Ini tipuan. Laras tidak punya apa-apa. Dia tidak punya kekuatan ini, teriak Adnan di ruang makan yang sunyi. Ia meremas kertas-kertas itu. Tepat pada saat itu, Bu Tati, ibu mertua Laras, muncul di ruang makan, sudah rapi dan siap beraktivitas. Ia berjalan angkuh, menatap Adnan yang tampak seperti baru dihantam badai. Adnan, kau ini kenapa? Pagi-pagi sudah teriak-teriak seperti kesurupan. Mana uangnya? Ibu harus segera membayarnya sebelum jam 10. Katanya Laras sudah siap? Cepat berikan, tuntut Bu Tati dengan nada tinggi. Adnan menoleh ke arah ibunya dengan mata yang dipenuhi ketakutan dan amarah. Ia melemparkan kedua dokumen itu ke meja, tepat di hadapan Bu Tati. Uang? Tidak ada uang, Bu. Lihat ini, Laras sudah gila. Dia menggugat cerai aku. Dan yang paling parah, rumah ini disita. Dia bilang kita harus keluar dalam 24 jam. Bu Tati mengambil dokumen itu dan membacanya sekilas. Wanita parubaya itu terdiam sejenak, wajahnya mengeras dalam ketidakpercayaan. Kemudian, ia mulai tertawa, tawa sinis yang penuh ejekan. Hah? Laras? Wanita itu? Jangan konyol, Adnan. Dari mana dia mendapatkan pengacara sekelas ini? Ini pasti lelucon. Dia hanya ibu rumah tangga tanpa uang sepeser pun. Dia pasti sedang merajuk karena hutangmu yang kemarin. Jangan panik, Nak. Telepon dia. Suruh dia pulang dan batalkan semua lelucon bodoh ini. Adnan mengeluarkan ponselnya dengan tangan gemetar. Ia menelepon Laras berulang kali, tetapi ponsel Laras tidak aktif. Rasa panik Adnan semakin menjadi-jadi. Ia mencoba menghubungi Chandra, adiknya. Chandra, yang masih bermalas-malasan di kamarnya, mengangkat telepon dengan suara mengantuk. Ada apa, Mas? Pagi-pagi sudah berisik. Aku masih tidur. Chandra, cepat turun. Laras hilang. Dan dia meninggalkan surat gila. Dia menggugat cerai aku, dan rumah kita disita. Kita harus keluar besok, teriak Adnan panik. Chandra langsung terlonjak dari kasurnya. Ia buru-buru turun ke bawah, melihat Adnan dan Bu Tati yang sudah dikelilingi dokumen hukum dan ekspresi ketakutan. Chandra yang selama ini hidup santai dan bergantung pada kakak iparnya, kini ikut merasakan hawa kehancuran. Disita? Bagaimana mungkin? Katanya ini rumah warisan. Mas? Jangan-jangan Laras sedang mengancam saja, kata Chandra, mencoba rasional. Ini bukan ancaman. Ada stempel pengadilan di sini. Ada nama Pak Hermawan,
pengacara yang sangat terkenal, balas Adnan, suaranya putus asa. Keluarga itu pun berkumpul, panik merencanakan langkah selanjutnya. Mereka mencoba menghubungi kenalan dan kolega Adnan yang seorang pengacara, tetapi tidak ada yang mau membantu mereka setelah melihat nama Pak Hermawan di dokumen itu. Mereka tahu, melawan Pak Hermawan dan yayasan besarnya adalah bunuh diri karir. Adnan akhirnya memutuskan untuk mencari Laras ke tempat yang paling logis, rumah sahabatnya, Mira. Laras sering menghabiskan waktu di sana, mengeluh tentang perlakuan keluarga Adnan. Adnan yakin, Mira pasti tahu segalanya. Adnan bergegas keluar. Ia mencari kunci mobil mewahnya, mobil yang ia klaim sebagai miliknya. Ia menarik gagang pintu dan mencoba menyalakan mesin. Tidak ada respons. Ia mencoba lagi. Nihil. Saat ia mencoba memeriksa mesin, Adnan melihat sebuah mobil derek besar berwarna merah dan putih berhenti di depan gerbang rumah. Dari mobil itu, keluar dua orang pria berbadan besar dan seorang kurir yang membawa surat tugas. "Maaf, Bapak Adnan?" tanya salah satu pria besar itu dengan nada formal. "Ya, saya Adnan. Ada perlu apa kalian pagi-pagi begini?" "Kami dari perusahaan sewa. Kami diperintahkan untuk menarik mobil ini. Sudah ada pemberitahuan bahwa fasilitas pinjam pakai kendaraan atas nama perusahaan cangkang akan dihentikan secara permanen per hari ini," jelas pria itu sambil menunjukkan surat penarikan. Adnan semakin syok. Mobilnya, yang ia banggakan sebagai simbol kesuksesannya, ternyata hanyalah sewaan yang dibayar oleh perusahaan Laras. Dia mencoba melawan, berteriak, dan mengancam, tetapi itu semua sia-sia. Pria-pria itu tetap menjalankan tugasnya. Mobil mewah Adnan diderek pergi. Di gerbang, Butati dan Chandra menyaksikan pemandangan itu dengan mulut ternganga. Tidak ada lagi keraguan. Ancaman Laras, atau lebih tepatnya rencana Laras, adalah nyata. Dalam satu malam, Laras telah menarik semua jaring pengaman finansial yang membuat mereka nyaman dan sombong. Adnan, kini tanpa mobil dan tanpa uang, harus berjalan kaki di kompleks perumahan mewahnya, berusaha mencapai jalan utama untuk mencari taksi menuju rumah Mira. Rasa malunya memuncak. Ia tahu tetangga-tetangganya pasti melihat kejadian itu. Saat Adnan berjalan tergesa-gesa, ponselnya berdering. Itu nomor ponselnya sendiri. Adnan mengangkatnya dengan bingung. "Halo? Siapa ini?" Suara di seberang terdengar profesional dan dingin. "Selamat pagi, Bapak Adnan. Saya dari Divisi Pembayaran Hutang. Kami ingin mengonfirmasi bahwa hutang Anda sebesar 200 juta rupiah sudah lunas pagi ini. Kami sudah menerima transfer penuh. Terima kasih atas kerjasamanya." Adnan berhenti mendadak di tengah trotoar. Napasnya tercekat. "Lunas? Siapa yang membayarnya?" "Pembayarannya dilakukan oleh pihak ketiga. Kami tidak bisa mengungkapkan identitasnya. Yang pasti, Anda sudah bersih. Selamat." Sambungan terputus. Adnan menjatuhkan ponselnya ke aspal. Wajahnya benar-benar pucat. Hutang itu lunas, tapi bukan darinya. Laraslah yang membayarnya, tetapi bukan untuk menyelamatkannya. Laras sengaja membayar hutang judinya itu agar tidak ada lagi alasan bagi Adnan untuk menghubunginya atau mengancamnya dengan masalah finansial. Laras telah memutus semua tali ketergantungan. Laras telah membelinya, dan kini Laras melepaskannya. Saat itu, kesadaran pahit itu mulai merayapi benak Adnan. Laras tidak hanya pergi. Laras telah merencanakan ini semua, mengumpulkan kekuatannya, dan menghancurkan mereka dengan satu serangan yang terorganisir dan mematikan. Amplop itu bukanlah lelucon. Itu adalah surat kematian bagi kehidupan mewah dan palsu mereka. Setelah fajar menyingsing, Laras sudah sepenuhnya berada dalam mode eksekutif. Di kantor Yayasan Laras Abadi, ia menghabiskan waktu bersama Pak Hermawan, meninjau ulang semua dokumen dan memastikan tidak ada celah hukum sedikitpun yang bisa dimanfaatkan oleh pihak Adnan. Ia duduk di kursi kebesarannya, jauh dari citra ibu rumah tangga yang rapuh. Wajahnya memancarkan ketenangan yang dingin, sebuah refleksi dari kekuatan finansial dan emosional yang selama ini ia sembunyikan. "Pak Hermawan, saya ingin tim hukum kita bergerak hari ini juga. Tidak ada penundaan. Gugatan cerai harus didaftarkan di Pengadilan Agama dan Perdata secara bersamaan," instruksi Laras.
Ia menegaskan bahwa gugatan perdata harus mencantumkan tuntutan pengembalian dana yang telah ia pinjamkan selama menikah, dengan bunga, berdasarkan perjanjian yang mereka tanda tangani saat Laras mengakuisisi saham mayoritas di perusahaan Adnan secara rahasia. Pak Hermawan tersenyum tipis. Langkah yang sangat cerdas, Nona. Dengan menuntut secara perdata dan menunjukkan dokumen peminjaman yang sah, meski Adnan tidak pernah tahu ia meminjam dari yayasan Anda, kita akan memastikan bahwa dia tidak hanya kehilangan rumah, tetapi juga harus menanggung hutang yang besar. Dia tidak akan bisa bangkit untuk sementara waktu. Laras menatap layar komputernya, yang menampilkan laporan rinci tentang aliran dana Adnan selama 3 tahun terakhir. Saya ingin mereka merasakan konsekuensi dari keserakahan. Mereka harus tahu bahwa meremehkan seseorang hanya karena mereka memilih peran diam adalah kesalahan fatal. Sementara Laras merencanakan kehancuran finansial dan hukum Adnan, Adnan sendiri sedang kalut di rumah mewah yang kini terasa seperti penjara yang akan runtuh. Setelah mobilnya diderek dan hutangnya lunas tanpa persetujuan, Adnan kembali ke dalam rumah dengan langkah gontai. Bu Tati dan Chandra sudah menunggunya di ruang tamu. Suasana tegang dan putus asa menyelimuti mereka. Adnan, kau harus segera menghubungi Laras. Rayu dia. Minta maaf. Katakan kau akan menceraikan wanita yang kau kencani. Laras itu bodoh. Dia pasti luluh kalau kau memohon. Seru Bu Tati, berjalan mondar-mandir. Rasa takut kehilangan kemewahan jauh lebih besar daripada rasa malunya. Chandra, yang selama ini hanya mengandalkan uang saku dari Laras melalui Adnan, ikut memanas-manasi. Ya, Mas, kita tidak bisa kehilangan rumah ini. Coba hubungi Mira, sahabatnya Laras. Dia pasti tahu di mana Laras bersembunyi. Kita bisa menyergap Laras dan memaksanya menandatangani pembatalan ini. Adnan menggeleng lemah. Kalian tidak mengerti. Laras yang ini berbeda. Dia terlalu tenang saat aku memaksanya mencari 200 juta rupiah. Amplop itu, ini semua sudah terencana. Dia sudah tidak ingin kembali. Meskipun Adnan mengatakan itu, ia tetap mengikuti saran Bu Tati dan Chandra. Demi mempertahankan gaya hidup mewah, ia siap menelan harga dirinya. Ia mencoba menghubungi Mira, sahabat Laras, yang selalu menjadi tempat curhat Laras. Di tempat lain, Mira sedang berada di sebuah kafe, jauh dari rumahnya, ponselnya bergetar menampilkan nama Adnan. Mira tersenyum sinis. Ia sudah tahu seluruh rencana Laras. Bahkan, ia adalah orang pertama yang Laras hubungi untuk meyakinkannya bahwa semua sandiwara sudah berakhir. Mira mengangkat telepon itu dengan nada yang dibuat-buat terkejut. Halo, Adnan? Ada apa? Laras? Aku tidak tahu dia di mana. Kami terakhir bertemu minggu lalu. Adnan segera masuk ke mode drama. Mira, tolong. Aku mohon. Laras salah paham. Aku sangat mencintainya. Aku tidak tahu dia akan sejauh ini. Aku hanya minta tolong untuk hutang 200 juta rupiah itu, sungguh demi ibuku. Kau tahu sendiri betapa baiknya aku padanya. Mira nyaris tertawa mendengar kebohongan Adnan yang memuakan. Ia ingat bagaimana Laras sering menangis di bahunya, menceritakan perlakuan buruk keluarga Adnan. Laras bilang padaku, dia sudah sangat lelah. Adnan. Dia bilang dia hanya ingin hidup tenang. Aku sungguh tidak tahu dia di mana. Tapi, jika aku jadi kau, aku akan menerima kenyataan. Sepertinya dia tidak akan kembali lagi. Setelah panggilan itu berakhir, Adnan melempar ponselnya ke sofa. Usahanya sia-sia. Mira tidak akan membantu. Bu Tati, yang mendengarkan percakapan itu, segera menyalahkan Mira dan Laras. Dasar wanita-wanita tidak tahu diuntung. Pasti Mira menghasut Laras. Kita harus lakukan sesuatu, Adnan. Kita harus mencari bukti bahwa Laras tidak waras. Atau kita bilang dia menggelapkan uang kita. Adnan mendapatkan ide yang lebih nekat. Baik, Bu. Kita tidak bisa diam. Kita akan berpura-pura bahwa ini semua adalah kesalahannya. Kita akan menuduh Laras mencuri aset. Ingat perhiasan berlian yang ia simpan di brankas? Kita akan laporkan dia ke polisi. Kita tunjukkan bahwa dia pergi tanpa izin dan membawa semua harta. Chandra menyela, tapi, Mas, bukankah Laras selalu bilang perhiasan itu juga miliknya? Siapa yang peduli? Di mata hukum,
Harta yang diperoleh saat menikah adalah harta bersama, kecuali dibuktikan sebaliknya. Kita harus cepat sebelum dia mendaftarkan gugatan, putus Adnan. Maka, tanpa membuang waktu, Adnan, Butati, dan Chandra pergi ke kantor polisi. Dengan wajah dibuat-buat sedih, Adnan melaporkan Laras atas tuduhan membawa lari perhiasan senilai miliaran rupiah dan dokumen penting perusahaan. Laras, yang sedang memantau media sosial dan pergerakan Adnan melalui tim keamanannya, mendapatkan laporan tentang laporan polisi itu. Ia tersenyum, bukan senyum sinis, tetapi senyum yang penuh antisipasi. "Pak Hermawan, mereka bergerak sesuai dugaan," kata Laras pada pengacaranya. "Tuduhan pencurian perhiasan. Mereka lupa bahwa semua perhiasan yang saya kenakan adalah replika. Perhiasan asli, warisan dari ibu saya, sudah saya amankan di yayasan sejak awal pernikahan. Dan mereka juga lupa, dokumen perusahaan yang mereka sebut penting itu, hanyalah dokumen perusahaan cangkang. Dokumen asli yayasan sudah ada di tangan kita." "Lalu, apa yang akan Anda lakukan, Nona?" tanya Pak Hermawan. "Kita balas dengan cepat. Segera ajukan gugatan cerai dan perdata. Biarkan polisi menangani laporan palsu mereka." Ketika polisi datang ke pengadilan untuk meminta keterangan Laras, saat itulah kita akan mengungkapkan semua bukti. Kita akan ubah tuduhan pencurian menjadi tuduhan pencemaran nama baik dan pelaporan palsu terhadap Adnan dan Butati. "Biarkan mereka merasakan dinginnya ruang penyidikan," kata Laras, matanya menyala penuh strategi. Laras tahu, ini bukan hanya tentang membalas dendam. Ini tentang menunjukkan kepada Adnan, Butati, dan Chandra bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada kemewahan yang dipamerkan, melainkan pada kecerdasan dan persiapan yang matang. Strategi balas dendamnya sudah dimulai, dan keluarga Adnan baru saja menggali kuburan mereka sendiri. Kepanikan Adnan, Butati, dan Chandra mencapai titik didih. Setelah gugatan cerai resmi didaftarkan di pengadilan, diikuti dengan tuntutan perdata yang nilainya jauh melampaui kemampuan Adnan, ketiganya mulai menyadari betapa seriusnya situasi ini. Adnan tidak hanya kehilangan Laras, tetapi ia juga terancam menjadi orang yang terlilit utang besar dan kehilangan semua martabat sosialnya. Laporan palsu yang mereka buat di kantor polisi tentang pencurian perhiasan tidak memberikan hasil instan. Polisi justru meminta bukti kepemilikan yang sah, yang jelas-jelas tidak dimiliki Adnan. Butati, yang selalu mengutamakan citra, kini tak lagi bisa tidur nyenyak. Ia terus mendesak Adnan untuk melakukan sesuatu yang spektakuler. "Kau harus membuatnya kasihan, Adnan. Kau harus membuatnya merasa bersalah." Laras itu wanita. Wanita mudah luluh dengan air mata dan pengorbanan. Desak Butati, wajahnya tampak semakin menua karena stres finansial. Adnan, yang sudah kehabisan akal dan uang, akhirnya menyusun sebuah rencana yang gelap dan nekat, didorong oleh Chandra yang berharap sandiwara ini bisa mengulur waktu sampai mereka menemukan celah. "Kita harus buat seolah-olah aku sekarat." "Kecelakaan," kata Adnan, matanya penuh keputusasaan. Laras tidak akan tega membiarkan suaminya sendiri menderita saat ia sedang menghadapi operasi atau perawatan intensif. "Dia pasti datang. Kalau dia datang, kita rekam saat dia mengaku bahwa ini semua adalah tipuan dan kita paksanya mencabut gugatan." Rencana itu segera disetujui Butati dan Chandra, meskipun mereka tahu ini adalah tindakan yang sangat berbahaya. Mereka menyewa sebuah bengkel kecil di pinggiran kota untuk membuat mobil tua Adnan, yang disembunyikan Adnan dari Laras, tampak ringsek akibat kecelakaan tunggal yang parah. Mereka juga mengatur agar Adnan dirawat di sebuah rumah sakit swasta yang jauh dari pusat kota, tempat yang tidak akan menarik perhatian pers atau relasi Laras. Chandra bertugas mengambil gambar Adnan yang terbaring lemah di ranjang, wajahnya dibalut perban dan lehernya dipasang penyangga. Mereka bahkan membayar seorang perawat agar memberikan cairan infus berisi vitamin dan membuat monitor jantung berdetak lemah, sebuah sandiwara medis yang meyakinkan. Chandra segera mengirimkan foto-foto itu ke Mira, sahabat Laras, dengan pesan dramatis, "Adnan kecelakaan parah. Kritis. Laras harus datang, dia butuh istrinya sekarang." Di kantor yayasan, Laras sedang meninjau laporan keuangan. Ponselnya berdering pelan, menampilkan notifikasi pesan dari Mira. Laras membuka pesan itu dan melihat foto-foto yang dikirimkan Chandra. Laras tidak terkejut. Sejak awal, ia sudah menduga Adnan akan menggunakan taktik drama. Ia memanggil Mira. "Mira,
Kau lihat pesan itu? Bagaimana tanggapanmu? Tanya Laras, suaranya datar. Tentu saja aku pura-pura panik. Las? Aku pura-pura menangis di telepon dengan Chandra. Aku bilang aku akan segera memberitahu kamu, tapi sejujurnya, itu sangat murahan. Mobil tua itu pasti mobil yang dia sembunyikan di gudang. Lagi pula, mana mungkin dia kecelakaan parah tapi masih bisa mengirim pesan sejelas itu? Jawab Mira dari seberang telepon, terdengar geli namun jijik. Bagus. Jangan tunjukkan apa-apa. Sekarang, hubungi Pak Hermawan, perintah Laras. Laras menyusun strategi balasan yang lebih kejam. Ia tahu, Adnan melakukan drama kecelakaan untuk memancingnya keluar dan memaksanya membatalkan gugatan. Laras tidak akan pergi, tetapi ia akan membalikan sandiwara itu. Pak Hermawan segera diinstruksikan. Tim hukum Laras diam-diam menghubungi rumah sakit tempat Adnan dirawat. Mereka menyamar sebagai tim investigasi asuransi kesehatan perusahaan. Mereka menunjukkan surat-surat palsu yang seolah-olah mengindikasikan bahwa asuransi Adnan sudah kedaluarsa, dan bahwa tagihan perawatannya yang fantastis, yang dibuat-buat untuk drama, tidak akan ditanggung. Seorang perwakilan dari tim Laras, yang berpakaian rapi dan berwibawa, menemui Butati dan Chandra di rumah sakit. Maaf, Ibu. Kami telah menerima laporan asuransi kesehatan Tuan Adnan. Ada masalah serius. Seluruh polisnya sudah dibatalkan karena tidak ada pembayaran premi selama 6 bulan terakhir. Jelas perwakilan itu dengan nada menyesal. Semua biaya perawatan ini akan menjadi tanggung jawab pribadi. Mendengar itu, Butati dan Chandra langsung panik. Mereka tidak punya uang tunai. Mereka bahkan tidak bisa membayar sewa taksi kembali ke rumah yang sebentar lagi akan disita. Sandiwara kecelakaan itu kini menuntut biaya nyata yang tidak mampu mereka bayar. Tapi dia kecelakaan. Dia kritis. Ini darurat, teriak Butati. Maaf, Bu. Kami hanya menjalankan prosedur. Jika tagihan tidak dibayar sore ini, Tuan Adnan harus dipindahkan ke rumah sakit umum. Semua perawatan mewah yang ia terima saat ini harus dihentikan, jawab perwakilan Laras, tanpa belas kasihan. Butati dan Chandra berlari kembali ke kamar Adnan, yang masih berakting kesakitan dengan mata setengah tertutup. Mas, bangun, Mas. Kita dapat masalah besar. Asuransimu dibatalkan. Kita harus membayar semua biaya ini. Kalau tidak, kau akan dipindahkan ke rumah sakit kota yang penuh penyakit. Bisik Butati panik, menggoncang tubuh Adnan. Adnan, yang mendengar kata, biaya, dan, dipindahkan, sontak membuka matanya lebar-lebar. Sandiwara itu gagal. Ia melompat dari ranjang, mencabut infus vitaminnya, dan melepas penyangga lehernya dengan cepat. Apa? Dibawa ke rumah sakit umum? Tidak. Aku tidak mau. Aku sudah membayar premi. Ini pasti ulah Laras. Teriak Adnan, lupa sepenuhnya bahwa ia seharusnya, kritis, dan, sekarat. Perawat yang dibayar Butati dan Chandra terkejut melihat Adnan bangkit secepat kilat. Petugas perwakilan Laras yang masih berada di ambang pintu, segera merekam adegan itu dengan kamera tersembunyi. Lihat, Bu. Dia tidak sakit. Dia hanya pura-pura. Teriak petugas perwakilan Laras itu, yang sengaja berteriak kencang agar Butati dan Chandra panik. Chandra, cepat. Kita harus keluar dari sini sebelum mereka memanggil keamanan. Laras menjebak kita, teriak Adnan. Keluarga itu pun melarikan diri dari rumah sakit dalam keadaan kacau balau, meninggalkan tagihan palsu yang seharusnya mereka bayar. Mereka tahu, sandiwara itu tidak hanya gagal memancing Laras, tetapi juga memberikan bukti baru bagi Laras bahwa mereka adalah penipu yang tidak bermoral, bahkan tega memainkan drama kesehatan. Di kantornya, Laras menerima rekaman video itu. Ia tertawa kecil. Pak Hermawan, tambahkan tuntutan baru, upaya penipuan dan pemalsuan kondisi kesehatan untuk tujuan manipulasi hukum. Biarkan hakim melihat rekaman ini. Sepertinya kita tidak perlu berjuang terlalu keras di pengadilan. Strategi balas dendam Laras bukan hanya menghancurkan finansial Adnan, tetapi juga memporak-porandakan kehormatan dan kredibilitasnya. Setelah kegagalan drama kecelakaan palsu, Adnan, Butati, dan Chandra tidak punya tempat tujuan. Mereka tidak berani kembali ke rumah yang batas waktunya sudah habis.
Mereka akhirnya terpaksa menginap di sebuah losmen murah di pinggiran kota, jauh dari kemewahan dan fasilitas yang biasa mereka nikmati. Di tempat kumuh itu, ego dan amarah mereka saling beradu, menyalahkan satu sama lain atas kehancuran yang menimpa. Di sisi lain kota, di ruang konferensi Yayasan Laras Abadi, Laras dan Pak Hermawan sedang mempersiapkan presentasi bukti untuk sidang pendahuluan yang akan digelar lusa. Meja itu dipenuhi tumpukan berkas yang selama ini Laras kumpulkan dengan sabar dan teliti. Nona Laras, semua bukti sudah kita masukkan. Mulai dari bukti kepemilikan rumah yang sah, pembekuan rekening Adnan, hingga laporan bahwa hutang 200 juta rupiah itu adalah hutang judi pribadi Adnan. Kami juga telah mengajukan tuntutan baru berdasarkan rekaman kecelakaan palsu itu, jelas Pak Hermawan, menunjuk pada berkas-berkas yang tersusun rapi. Laras mengangguk. Bagus, Pak. Sekarang saatnya kita ungkapkan bukti pamungkas. Bukti yang akan membuat mereka tidak bisa berkutik, tidak hanya di mata hukum, tetapi juga di hadapan seluruh kolega dan keluarga mereka. Laras menggeser sebuah flash drive kecil di meja. Ini berisi rekaman-rekaman dari kamera tersembunyi yang saya pasang di beberapa sudut rumah selama 6 bulan terakhir. Bukan rekaman rahasia yang melanggar privasi, melainkan rekaman di area publik rumah seperti ruang makan dan ruang tamu. Rekaman ini menangkap momen-momen saat Bu Tati merendahkan saya dan saat Adnan dan Chandra membahas rencana mereka untuk mengambil alih aset saya setelah perceraian yang direncanakan. Pak Hermawan terkejut. Perceraian yang direncanakan? Mereka merencanakannya? Ya. Mereka tahu saya punya uang, Pak, tapi mereka pikir saya terlalu bodoh untuk mengendalikan uang itu. Mereka berencana menceraikan saya setelah saya menyerahkan semua aset atas nama, cinta, atau investasi. 200 juta rupiah itu adalah ujian terakhir saya. Mereka ingin melihat sejauh mana saya mau berkorban sebelum mereka mencampakkan saya. Jelas Laras dengan suara dingin, tanpa getaran emosi. Rekaman itu juga menyimpan sebuah momen kunci, pengakuan tersembunyi. Dalam rekaman itu, Adnan sedang berbicara dengan Bu Tati di ruang tamu. Adnan dengan jelas mengatakan, uang 200 juta rupiah ini untuk membayar bandar judi, Bu. Jangan bilang Laras kalau ini hutangku. Bilang saja ini hutang Ibu, dia pasti luluh dan segera mencarinya. Pengakuan ini menjadi bukti tak terbantahkan tentang kebohongan dan manipulasi yang dilakukan Adnan terhadap ibunya sendiri. Laras dan Pak Hermawan memutuskan untuk merilis bagian-bagian kunci dari rekaman itu kepada tim kuasa hukum Adnan. Hal ini adalah langkah strategis untuk memecah belah dan menakut-nakuti lawan sebelum sidang, membuat mereka putus asa dan melakukan kesalahan fatal. Sementara itu, di losmen bobrok, Adnan dan Bu Tati sedang berdebat sengit. Mereka baru saja menerima kabar dari pengacara mereka bahwa Laras telah memasukkan tuntutan perdata senilai lebih dari 10 kali lipat dari 200 juta rupiah, dan yang paling membuat mereka gentar adalah tuduhan penipuan kecelakaan palsu. Bagaimana ini, Adnan? Kau bodoh. Kenapa kau sampai membuat sandiwara kecelakaan konyol itu? Teriak Bu Tati, menampar Adnan yang hanya duduk termenung di sudut ranjang. Aku hanya mencoba ide Chandra, Bu. Aku panik. Kita tidak punya uang. Pengacara kita saja sudah minta uang muka yang tidak bisa kita bayar. Balas Adnan, air matanya sudah kering. Tiba-tiba, Chandra masuk ke kamar losmen itu, wajahnya pucat pasi. Ia memegang ponselnya dengan tangan gemetar. Mas, Bu, kita dapat email dari pengacara kita. Mereka mengirim rekaman. Rekaman kita di ruang tamu. Chandra menunjukkan ponselnya. Rekaman itu memperlihatkan Bu Tati dan Adnan sedang merencanakan kebohongan tentang 200 juta rupiah. Bu Tati dan Adnan langsung membeku. Mereka tidak percaya. Siapa yang merekam mereka? Kapan Laras melakukannya? Mereka tidak pernah melihat kamera di rumah itu. Laras, dasar wanita iblis, teriak Bu Tati, histeris. Dia sudah merencanakan ini sejak lama. Dia memasang mata-mata di rumah kita. Adnan, kini benar-benar hancur. Bukan hanya hartanya yang hilang, tetapi semua rahasia dan kebohongannya kini terbuka di hadapan tim hukum lawan. Ia menyadari bahwa selama ini, Laras bukanlah istri bodoh yang ia kenal, melainkan seorang predator cerdas yang sedang menunggu mangsanya membuat kesalahan terakhir. Laras telah merekam pengakuan mereka, pengakuan yang akan menghancurkan kredibilitas mereka di pengadilan. Malam itu,
pengacara Adnan yang kewalahan langsung menghubungi Pak Hermawan. Mereka menawarkan kesepakatan, membatalkan tuntutan pencurian perhiasan dan menarik gugatan harta gonogini. Namun, Pak Hermawan menolak dengan tegas. Terlambat. Nona Laras tidak lagi tertarik pada negosiasi. Kalian telah melakukan pelaporan palsu dan upaya penipuan di rumah sakit. Kami akan melanjutkan tuntutan pidana dan perdata sampai tuntas. Keesokan harinya, Adnan, Butati, dan Chandra tiba di pengadilan tanpa persiapan, tanpa mobil, dan tanpa uang. Mereka berhadapan dengan Laras yang datang didampingi Pak Hermawan, mengenakan setelan jas mewah yang memancarkan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Laras tidak menatap mereka. Ia hanya duduk tegak, sebagai saksi atas kehancuran yang ia ciptakan. Dalam ruang sidang pendahuluan yang tegang, Pak Hermawan memutar rekaman video Adnan yang melompat dari ranjang rumah sakit, kemudian diikuti dengan rekaman Adnan yang mengakui hutang 200 juta rupiah itu adalah hutang judi. Seluruh ruang sidang hening. Pengacara Adnan hanya bisa menunduk, malu dan pasrah. Hakim menatap Adnan dan Butati dengan pandangan menghukum. Jelas sudah, siapa yang menjadi korban dan siapa yang menjadi penipu dalam kasus ini. Bukti dan pengakuan tersembunyi itu telah berbicara. Babak sandiwara Adnan telah berakhir. Dan kini, babak balasan Laras yang sesungguhnya baru saja dimulai. Setelah sidang pendahuluan yang menghancurkan, Adnan dan Butati sadar bahwa mereka tidak bisa lagi bergantung pada proses hukum. Reputasi mereka sudah tercoreng di kalangan pengacara, dan mereka kini terancam tuntutan pidana atas pelaporan palsu. Namun, naluri mereka yang paling dasar, naluri untuk mempertahankan penampilan, mendorong mereka melakukan kesalahan fatal berikutnya. Meskipun sudah kehilangan rumah dan mobil, Butati bersikeras bahwa mereka harus muncul di acara sosial besar. Malam itu, ada acara ulang tahun ke-50 perusahaan kolega Adnan, sebuah acara yang dihadiri oleh seluruh elit bisnis kota. Butati berpikir, jika mereka muncul dengan wajah tegar, orang-orang akan mengira isu gugatan cerai dan penyitaan itu hanyalah gosip murahan. Mereka memaksakan diri datang, menyewa pakaian terbaik yang tersisa, dan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Adnan dan Butati berjalan memasuki aula perayaan itu dengan senyum palsu. Mereka berusaha menyapa para kolega, tetapi sambutan yang mereka terima terasa dingin dan penuh keraguan. Bisikan-bisikan mulai terdengar di setiap sudut ruangan, membahas tentang nasib rumah mereka dan gugatan cerai yang menimpa Adnan. Aku yakin itu hanya drama. Adnan tidak mungkin sejatuh itu, bisik seorang kolega. Tapi kudengar pengacara yang menangani Laras adalah Pak Hermawan. Itu sudah tanda bahaya, balas yang lain. Di tengah upaya mereka meredam rumor, pembawa acara mengumumkan kedatangan seorang tamu kehormatan, sosok yang jarang tampil di publik namun sangat berpengaruh. Dewan Pembina Yayasan Laras Abadi. Butati dan Adnan terdiam. Yayasan Laras Abadi? Itu nama yang sama dengan yang tercantum di surat penyitaan rumah mereka, dan yang ditakuti oleh pengacara mereka. Mereka mulai merasa tidak nyaman, tetapi mereka berasumsi Dewan Pembina itu adalah seorang pria tua berwibawa yang selama ini diwakili oleh Pak Hermawan. Lampu sorot kemudian diarahkan ke pintu masuk utama. Musik orkestra yang tadinya meriah mendadak menjadi melankolis dan dramatis. Dari pintu itu, melangkah masuk seorang wanita yang sangat anggun dan memesona, mengenakan gaun malam yang elegan dan memancarkan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Sosok itu adalah Laras. Adnan, Butati, dan Chandra yang kebetulan berdiri di dekat pintu, seketika membeku. Mereka melihat Laras, bukan sebagai istri penurut yang mereka kenal, melainkan sebagai sosok yang jauh lebih besar, lebih kuat, dan lebih berkuasa. Laras datang didampingi oleh Pak Hermawan, yang berjalan selangkah di belakangnya. Pembawa acara mengambil mikrofonnya. Hadirin sekalian, mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah. Nyonya Laras, pewaris tunggal dan Dewan Pembina Yayasan Laras Abadi. Aula perayaan itu seketika hening, kemudian diikuti oleh gemuruh tepuk tangan yang memekakan telinga. Bisikan-bisikan kepanikan menggantikan gosip yang tadi terdengar. Laras? Istri Adnan? Dia Dewan Pembina? Astaga! Ternyata dialah bos dari yayasan raksasa itu. Pantas saja Adnan langsung kehilangan segalanya. Dia menikahi ratu tanpa menyadarinya. Adnan merasakan lututnya lemas. Butati mencengkeram lengan Adnan, wajahnya benar-benar pucat.
Ini adalah kenyataan yang jauh lebih buruk daripada gugatan cerai. Ini adalah pengungkapan total status Laras yang selama ini mereka remehkan dan perlakukan seperti pelayan. Mereka selama ini hidup di bawah naungan kekayaan Laras, sementara mereka sibuk mencemooh dan meremehkannya. Laras berjalan perlahan ke tengah ruangan, pandangannya menyapu kerumunan hingga akhirnya berhenti tepat pada Adnan, Butati, dan Chandra yang tampak seperti patung ketakutan. Laras tidak menunjukkan kebencian, hanya kekecewaan yang mendalam. Laras naik ke podium, mengambil mikrofon dari pembawa acara. Seluruh perhatian tertuju padanya. "Selamat malam hadirin sekalian," sapa Laras dengan suara yang jelas dan berwibawa. "Saya di sini bukan hanya untuk merayakan, tetapi juga untuk melakukan sebuah pengungkapan." Laras diam sejenak, tatapannya kini hanya tertuju pada Adnan dan Butati. "Banyak dari Anda yang mengenal saya sebagai istri dari Adnan. Seorang istri yang dicap tidak punya latar belakang, tidak punya aset, dan hanya tahu mengurus rumah. Dan selama ini, saya membiarkan anggapan itu tumbuh. Namun, malam ini, saya hadir sebagai Laras, Dewan Pembina Yayasan Laras Abadi." Suara Laras bergetar, tetapi penuh kekuatan. "Yayasan ini adalah warisan dari keluarga saya. Aset yang saya miliki jauh lebih besar dari yang pernah dibayangkan oleh siapapun. Dan rumah mewah yang selama ini diklaim milik Adnan dan keluarganya, ternyata adalah aset dari yayasan saya." Laras kemudian menceritakan secara singkat tentang permintaan 200 juta rupiah yang memicu kepergiannya. "Saya tahu hutang itu bukan hutang ibu mertua saya. Itu adalah hutang judi pribadi. Dan ketika saya menolak untuk kembali menjadi ATM berjalan dan digugat cerai, mereka membuat laporan palsu ke polisi, bahkan memalsukan kecelakaan untuk memanipulasi emosi publik. Semua bukti ini sudah saya serahkan kepada pengadilan." Pengakuan itu membuat para tamu terkejut. Reputasi Adnan yang sudah tipis kini hancur berkeping-keping di depan mata seluruh koleganya. Butati, yang tidak tahan dengan rasa malu yang teramat sangat, berteriak histeris dari tempatnya. "Kau bohong. Kau wanita licik. Kau memalsukan semua ini." Laras menatap Butati tanpa gentar. "Saya tidak perlu memalsukan apapun, Butati. Bukti dan pengakuan Anda sendiri yang berbicara. Dan malam ini, saya hanya ingin menyampaikan satu hal penting kepada semua yang hadir di sini." Laras menghela napas. "Saya sudah melunasi hutang 200 juta rupiah itu. Bukan hanya hutang uang Adnan, tetapi juga hutang emosional saya. Saya telah membayar harga yang mahal untuk kebebasan saya dari keluarga yang toksik dan penuh kebohongan. Pengungkapan ini adalah perayaan kemerdekaan saya." Setelah mengatakan itu, Laras menyerahkan mikrofon kepada Pak Hermawan. Pak Hermawan mengumumkan bahwa gugatan cerai dan tuntutan perdata terhadap Adnan akan berlanjut tanpa negosiasi, dan Laras tidak akan menarik tuntutan pelaporan palsu yang dibuat Adnan dan Butati. Adnan, Butati, dan Chandra tidak bisa lagi bertahan. Mereka melarikan diri dari aula perayaan itu di bawah tatapan menghina dan jijik dari semua orang, meninggalkan kemewahan dan reputasi mereka di belakang. Mereka pergi dengan kesadaran pahit. Mereka tidak hanya kehilangan uang, mereka telah menghancurkan diri mereka sendiri. Laras berdiri di podium, menerima ucapan selamat. Senyumnya kini adalah senyum kemenangan sejati, bukan lagi senyum palsu yang ia kenakan selama 3 tahun. Perayaan malam itu adalah penobatan dirinya sebagai ratu yang telah lama bersembunyi. Pagi setelah pengungkapan dramatis di acara perayaan, Adnan, Butati, dan Chandra berada dalam kondisi terburuk mereka. Mereka tidur di mobil usang yang disembunyikan Chandra, satu-satunya aset bergerak yang tersisa. Mereka kelaparan, tanpa uang, dan diburu oleh rasa malu. Berita tentang Laras, Dewan Pembina Yayasan Laras Abadi, dan kehancuran Adnan menjadi headline di berbagai media online dan surat kabar. Reputasi mereka sudah mati. Mereka mencoba menghubungi beberapa kerabat, tetapi tidak ada yang bersedia membantu. Panggilan mereka hanya dibalas dengan penolakan dingin dan cibiran, seolah-olah mereka adalah aib yang harus dihindari. "Ini semua salahmu, Adnan. Kau yang mulai meminta uang 200 juta rupiah itu. Kau menghancurkan kita," teriak Butati, meninju bahu Adnan dalam keputusasaan. "Aku hanya mencoba ide Chandra. Siapa suruh kau membiarkan Laras tinggal di rumah itu? Seharusnya kau suruh dia pergi sejak dulu," balas Adnan, menyalahkan ibunya.
Di tengah pertengkaran sengit mereka di dalam mobil, sebuah mobil hitam dengan sirine pelan berhenti di dekat mereka. Beberapa anggota kepolisian berpakaian sipil turun. Mereka menghampiri mobil Adnan. Bapak Adnan? Ibu Tati? Saudara Chandra? Kami mendapat perintah penahanan terkait laporan palsu dan kasus penipuan yang melibatkan Yayasan Laras Abadi, ujar salah satu petugas dengan nada tegas, menunjukkan surat penahanan yang sah. Wajah Adnan, Bu Tati, dan Chandra langsung pucat pasi. Mereka tidak menyangka bahwa konsekuensi hukum akan secepat ini. Tunggu. Kami tidak melakukan apapun. Laras yang menjebak kami. Itu semua salahnya. Teriak Bu Tati, mencoba melawan. Silakan jelaskan di kantor polisi. Bu, jawab petugas itu, tanpa kompromi. Mereka bertiga digelandang dan dibawa ke kantor polisi. Penahanan ini bukan hanya mengenai kasus perdata perceraian, tetapi juga kasus pidana murni atas pelaporan palsu kepada polisi mengenai pencurian perhiasan, bab 4, dan upaya penipuan manipulatif di rumah sakit, bab 5. Di kantor polisi, mereka diinterogasi. Pak Hermawan, sebagai perwakilan Laras, hadir didampingi tim hukumnya yang beranggotakan 5 orang. Mereka membawa semua bukti, rekaman kecelakaan palsu, rekaman pengakuan hutang judi Adnan, dan bukti tak terbantahkan bahwa perhiasan yang dilaporkan hilang adalah replika murahan, sementara perhiasan asli Laras tersimpan aman di brankas yayasan. Adnan, Bu Tati, dan Chandra tidak bisa berbuat apa-apa. Pengacara mereka yang sebelumnya menawarkan bantuan kini mundur teratur. Tidak mau berurusan dengan kasus yang jelas-jelas melibatkan penipuan dan pelaporan palsu dengan bukti rekaman yang sangat kuat. Mereka ditinggalkan sendirian. Saat interogasi berlangsung, Adnan akhirnya mengakui semuanya. Ia mengakui bahwa hutang 200 juta rupiah itu adalah miliknya, bukan Bu Tati. Ia mengakui bahwa mereka merencanakan untuk memeras Laras, dan bahwa mereka berencana membuangnya setelah semua aset Laras bisa mereka kuasai. Chandra dan Bu Tati juga terpaksa mengakui keterlibatan mereka dalam sandiwara kecelakaan palsu di rumah sakit. Sementara itu, Laras tidak mengunjungi mereka. Ia hanya menerima laporan dari Pak Hermawan di kantornya. Ia merasa lega, bukan puas, melihat keadilan akhirnya ditegakkan. Bagi Laras, penahanan ini bukan tentang balas dendam, melainkan tentang penegakan kebenaran. Pada sidang berikutnya, hakim memutuskan untuk menahan Adnan dan Bu Tati karena terbukti melakukan serangkaian kebohongan dan pelaporan palsu yang merugikan Laras dan institusi hukum. Chandra dibebaskan bersyarat karena perannya dianggap kurang dominan. Namun ia harus menghadapi pengucilan sosial dan tidak memiliki tempat tinggal. Kini, Adnan dan Bu Tati berada di balik jeruji besi, menanti proses hukum pidana yang akan berjalan panjang. Kehidupan mewah yang mereka banggakan dan perjuangkan sudah sepenuhnya lenyap. Mereka tidak lagi memikirkan mobil, rumah, atau hutang 200 juta rupiah yang sudah lunas. Mereka hanya memikirkan nasib mereka yang terancam hukuman penjara. Laras, dengan kebebasan yang ia dapatkan, memberikan instruksi kepada Pak Hermawan untuk mencabut gugatan perdata terhadap Chandra. Namun, Laras tidak menarik tuntutan terhadap Adnan dan Bu Tati. Laras percaya bahwa konsekuensi adalah satu-satunya guru yang bisa mengajari mereka. Di hari yang sama dengan penahanan Adnan dan Bu Tati, Laras secara resmi menandatangani dokumen perceraiannya. Ia tidak menghadiri sidang terakhir itu. Baginya, pernikahan itu sudah lama berakhir di hati, sejak Adnan meminta 200 juta rupiah untuk menutupi kebohongan dan dosanya. Surat cerai itu hanyalah formalitas terakhir. Laras akhirnya benar-benar bebas. Setelah proses hukum selesai dan perceraian diresmikan, Laras sepenuhnya mengambil alih kendali atas Yayasan Laras Abadi. Ia tidak lagi harus bersembunyi. Ruang kantornya kini menjadi pusat kendali berbagai proyek sosial dan properti besar. Ia bekerja berdampingan dengan Pak Hermawan dan Mira, yang kini diangkat sebagai kepala komunikasi yayasan, fokus membangun kembali reputasi yang sempat ia tinggalkan. Laras mengubah citra yayasan, dari yang semula tertutup dan misterius menjadi lebih terbuka dan berfokus pada kemanusiaan. Uang 200 juta rupiah yang ia bayarkan untuk melunasi hutang judi Adnan, ia alihkan menjadi dana awal untuk program pencegahan hutang dan pinjaman online ilegal, sebuah ironi yang manis. Laras menggunakan pengalamannya sendiri sebagai pelajaran untuk membantu orang lain. Hidup Laras kini dipenuhi dengan rapat, perencanaan strategis, dan kegiatan amal.
Ia menemukan kedamaian dan kepuasan sejati dalam bekerja, jauh lebih bermakna daripada sandiwara rumah tangga yang ia jalani sebelumnya. Ia tidak lagi peduli dengan kemewahan yang dipamerkan, melainkan pada dampak nyata yang bisa ia berikan. Sementara Laras merayakan kemerdekaan dan kesuksesan barunya, kehidupan Adnan dan Butati di balik jeruji besi diwarnai penyesalan. Mereka akhirnya menyadari betapa bodohnya mereka meremehkan Laras. Mereka kehilangan semua kenyamanan, kemewahan, dan yang paling parah, kebebasan mereka. Penjara mengajarkan mereka sebuah pelajaran pahit tentang keserakahan dan harga sebuah kejujuran. Mereka hanya bisa menunggu keputusan sidang pidana mereka selanjutnya. Di sisi lain, Chandra, yang dibebaskan bersyarat, hidup dalam kesulitan. Setelah diusir dari rumah dan diputus semua hubungan oleh kerabat karena kasus yang memalukan itu, Chandra terpaksa bekerja serabutan. Ia tidak bisa lagi mengandalkan uang saku atau fasilitas dari Laras melalui Adnan. Ia tidur di emperan toko dan makan seadanya. Suatu sore, saat Chandra sedang membersihkan jalanan di depan sebuah klinik kesehatan gratis, ia dikejutkan oleh pemandangan sebuah plakat besar, Klinik Kesehatan Gratis Yayasan Laras Abadi. Chandra berdiri terpaku. Ia melihat ke dalam klinik yang ramai. Di sana, ia melihat Mira sedang berinteraksi dengan beberapa staf. Rasa malu dan putus asa menggerogotinya. Ia ingat bagaimana ia dan Butati selalu meremehkan Laras, bahkan menertawakan Laras di depan umum. Chandra memberanikan diri menunggu Mira di luar. Ketika Mira keluar, Chandra segera menyergapnya. "Mira, tunggu. Aku mohon, aku harus bicara dengan Laras," pinta Chandra, penampilannya lusuh dan penuh keringat. Mira menatap Chandra dengan tatapan iba. "Untuk apa? Apalagi yang kau inginkan dari Laras? Chandra, apa kau masih belum menyerah untuk memerasnya?" "Tidak. Aku bersumpah. Aku hanya ingin minta maaf. Aku sudah menyesal, Mira. Hidupku hancur. Aku tidak tahu harus kemana. Aku sadar betapa jahatnya aku dan keluargaku pada Laras. Aku hanya ingin memohon ampun," kata Chandra, air matanya menetes. Mira terdiam sejenak. Ia tahu Laras tidak akan pernah bertemu dengan Chandra, tetapi ia melihat ketulusan dalam keputusasaan Chandra. Mira kembali menemui Laras dan menceritakan pertemuan itu. Laras mendengarkan dengan tenang. Ia tahu Chandra hanyalah korban dari lingkungan yang toksik, meskipun ia tetap salah karena berpartisipasi dalam kejahatan itu. "Saya tidak akan menemuinya, Mira," kata Laras. "Tapi saya akan memberinya kesempatan. Bukan uang, bukan kekayaan, melainkan kesempatan untuk hidup yang bermartabat." Laras menginstruksikan Pak Hermawan untuk menawarkan pekerjaan kepada Chandra di salah satu proyek sosial yayasan, jauh dari kota utama, di sebuah pedalaman yang membutuhkan pekerja konstruksi. Pekerjaan fisik yang keras, tetapi dengan upah yang layak dan tempat tinggal sederhana. Syaratnya, Chandra harus bekerja dengan jujur dan tidak boleh sekalipun mencoba menghubungi Laras. Chandra, yang menerima tawaran itu melalui Pak Hermawan, tidak bisa menahan tangisnya. Ia tidak menyangka Laras, wanita yang telah ia dan keluarganya hancurkan, justru memberinya kesempatan kedua. Chandra menerima tawaran itu. Laras telah membebaskan dirinya, dan dalam prosesnya, ia juga memberikan kesempatan kepada Chandra untuk membebaskan diri dari bayang-bayang kebohongan keluarganya. Laras membuktikan bahwa kekayaan sejati adalah kemampuan untuk memaafkan, meskipun konsekuensi harus tetap ditegakkan. Chandra pergi memulai hidup baru di pedalaman, membawa serta penyesalan dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. 2 tahun telah berlalu sejak Adnan dan Butati dijebloskan ke dalam tahanan, dan sejak Chandra, dengan kesempatan kedua dari Laras, pergi memulai hidupnya di pedalaman. Waktu berlalu, membawa penyembuhan dan penegasan. Laras kini adalah figur publik yang dihormati. Diakui bukan hanya karena kekayaan yayasan yang ia pimpin, tetapi juga karena integritas dan dedikasinya pada kegiatan sosial. Ia menjadi inspirasi, simbol ketangguhan bagi banyak wanita yang pernah merasa diremehkan. Ia telah menemukan mahkota sejati, bukan perhiasan atau gelar, istri orang kaya, tetapi mahkota kehormatan dan kemandirian. Pada suatu malam, Laras menghadiri sebuah acara penghargaan bergengsi, di mana ia menerima penghargaan sebagai tokoh filantropi terbaik tahun ini. Di atas panggung, ia berbicara tentang perjalanan hidupnya,
tentang bagaimana ia belajar bahwa kekuatan tidak terletak pada seberapa keras ia berteriak, melainkan seberapa kuat ia bertahan dan merencanakan. Suaranya penuh percaya diri, jauh berbeda dengan suara lembut yang dulu ia gunakan untuk menenangkan Adnan. Saat Laras turun dari panggung, Pak Hermawan menghampirinya. "Selamat, Nona Laras. Anda benar-benar pantas mendapatkannya." Laras tersenyum. Pak Hermawan kemudian menyerahkan sebuah amplop. Amplop itu berisi dokumen pengadilan. Ini adalah keputusan akhir dari sidang pidana. Adnan dan Bu Tati divonis bersalah atas pelaporan palsu dan penipuan. Keduanya menerima hukuman kurungan penjara. Adnan divonis lebih berat karena terbukti sebagai dalang utama. Laras menerima dokumen itu dan menyimpannya tanpa membacanya lebih lanjut. Ia tidak lagi merasakan amarah, hanya rasa lega karena babak itu sudah benar-benar tertutup. Hukuman itu bukanlah kemenangan Laras, melainkan konsekuensi logis yang harus mereka tanggung. Pak Hermawan juga memberikan kabar bahwa Chandra telah menunjukkan dedikasi luar biasa dalam pekerjaan barunya di pedalaman dan kini menjadi supervisor konstruksi. Laras merasa damai. Ia telah memberikan kesempatan kepada Chandra, dan Chandra menggunakannya dengan baik. Laras tidak pernah kembali ke rumah mewah yang dulu ia tempati. Rumah itu kini diubah menjadi pusat pelatihan keterampilan dan pemberdayaan bagi wanita kurang mampu, di bawah naungan Yayasan Laras Abadi. Laras telah menutup buku masa lalunya. Ia sepenuhnya fokus pada yayasan dan misi filantropinya, menemukan kebahagiaan dan harga diri sejati dalam karyanya. Ia tidak hanya mendapatkan kebebasan dari pernikahan yang toksik, tetapi juga status dan kehormatan yang jauh melampaui apapun yang pernah dimiliki Adnan. Adnan dan Bu Tati menjalani hukuman, terpisah dan menyesali setiap cemoohan dan kebohongan yang mereka lontarkan, menyadari bahwa mereka telah menukar kemewahan abadi dengan kehancuran sesaat. Mereka kini tahu, wanita yang mereka anggap bodoh itu adalah wanita yang paling cerdas, yang kekuatannya terletak pada senyumannya yang penuh rahasia dan perencanaan yang tak terduga. Kekuatan sejati seorang wanita tidak diukur dari seberapa keras ia bersuara, melainkan dari seberapa besar kesabaran dan kecerdasan yang ia gunakan dalam menghadapi pengkhianatan.